hari ini yang kelima, seri kelima ini kita akan berbicara tentang 4 kunci membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi iman itu berkualitas, iman itu bertumbuh tidak bisa terlepas dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Makanya saya tidak percaya kalau orang bilang imannya bertumbuh tapi dia nggak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nggak mungkin itu akan terjadi. Karena hubungan yang akrab dengan Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh menjadi berkualitas. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar 4 kunci membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, saya ajak kita buka dulu 2 Petrus 3 ayat ke-17-18. Ini penutup dari tentang Petrus menyampaikan tentang akhir zaman atau hari Tuhan itu. Ayat 17 saya baca. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Yang dimaksud dengan hal ini yang Petrus katakan itu tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman. Tetapi kamu saudara-saudara kekasih, kamu telah mengetahui hal ini, yaitu hari Tuhan sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Lalu perhatikan ayat 18. Ini yang menjadi titik tolak pemberitaan firman hari ini. Tetapi di sini bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan ayat 18, di sini ada 2 kata kunci. Di sini katakan tapi bertumbuhlah. Jadi kunci pertama, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan apa? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ada 2 hal di sini yang Petrus sampaikan tentang akhir zaman. Dia katakan bertumbuhlah dan mengenal. Jadi artinya apa? Memiliki pengenalan kepada Tuhan, kepada Yesus, tapi itu pengenalan yang harus terus bertumbuh. Nah, ini membuat akhirnya kehidupan kita saling lepas hari kita membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena apa? Kita mengenal dan kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saya mau katakan saudara, jadi kekristenan bukan stop hanya sampai percaya. Sudah percaya Yesus? Sudah, lalu stop. Tapi yang namanya, saudara, kekristenan itu tidak stop sampai hanya batas percaya, tapi itu harus sampai memiliki yang namanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang dekat, yang akrab sekali dengan Tuhan. Banyak orang berpikir jadi orang Kristen, pokok saya datang, saya percaya Yesus, ya udah, mau apa lagi ya kan? Padahal itu baru saya bilang kan pertandingan iman kemarin kita berbicara, itu start awal saudara. Nah, tapi kita terus mengalami apa? Pertumbuhan di dalam pengenalan kita itu. Sehingga akhirnya kita memiliki satu hubungan yang sangat akrab dan sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, coba saudara lihat apa yang Yesus sendiri pernah katakan dalam Yohanes 15. Ini ayat-ayat pendahuluan saudara. Kita masih ada dalam pendahuluan. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 15. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 8 saya baca. Di sini Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak apa? Tinggal dalam aku. Lalu ayat kelima dia katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kata kunci daripada apa yang Yesus katakan ini, dia berkata tentang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kamu harus tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Nah, kita jelas lihat, jadi kekristenan tidak berbicara stop sampai percaya Yesus, tapi kita harus tetap di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. Kita dalam Dia, Dia di dalam kita. Saya mau percaya saudara, di dalam kita, setelah kita ada dalam Tuhan, itu iblis tidak bisa menyerang roh kita. Siapa yang setuju? Amin. Waktu Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, itu wujudnya roh kan? Roh Allah memerintah dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita. Iblis tidak bisa serang. Iblis cuma bisa serang pikiran. Makanya Paulus bilang, taruhlah pikiranmu juga dan perasaanmu juga seperti terdapat di dalam Kristus. Filipi 2 ayat ke-5. Roh kita nggak bisa diserang, saudara. Dia serang terus pikiran kita. Kenapa? Ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini maka Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara lihat di sini ya. Jadi kekristenan itu tidak stop sampai waktu kita percaya, tapi kita harus mengalami hubungan terus dengan Tuhan sehingga kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 2 Petrus tadi, saudara lihat di sini, saudara perhatikan di sini. Ada dua kata, yang pertama apa di sini dikatakan? Bertumbuh dan mengenal. Saya ulangi, saudara perhatikan. Ayat 18 dia katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi di sini Petrus berkata, kita harus bertumbuh dalam Tuhan dan kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dan kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tanpa ini saya selalu berkata, saudara, mujizat itu tidak bisa buat orang bertumbuh. Bingung kan? Mujizat itu tidak orang bisa bertumbuh. Orang bertumbuh hanya waktu kita membangun hubungan kita dengan Dia. Ada kerinduan kaus, nanti kita lihat semua ada 4 kunci itu. Saya mau tanya saudara, waktu Yesus menyembuhkan berapa orang kusta? 10. Saya mau tanya, yang kembali pada Dia berapa orang? Cuma 1. 9 bablas saudara. Sampai Yesus berkata, bukankah tadi yang datang aku sembuhkan 10 orang? Di mana yang 9 kok cuma 1 yang kembali? Artinya apa? Mujizat tidak bisa membuat orang bertumbuh dalam Tuhan. Tapi nanti kita akan pelajari yang membuat kita bisa bertumbuh dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas. Amin. Mujizat tidak membuat orang bisa bertumbuh, saudara. Makanya saya selalu berulang-ulang, kita datang gereja bukan sekedar cari mujizat. Kita datang pada Tuhan bukan sekedar supaya apa, diberkati secara lahir, ya itu pasti. Amin. Ya Allah, Yesus tuh pelaku mujizat loh. Tapi saudara perhatikan perjalanan dia selama 33,5 tahun di bumi ini. Tujuan dia kerjakan bukan mujizat yang dia, tapi beserta dengan dia selalu beritakan kerajaan Allah. Amin. Perhatikan, dia hanya membuat mujizat supaya orang datang, orang percaya, orang tahu bahwa dia ini benar-benar Tuhan. Setelah orang datang, dia selalu melakukan, baru dia memberitakan Injil. Maka saudara lihat, waktu orang mengalami mujizat dalam dia, pesan terakhir dia tidak pernah bilang, oh mujizat terjadi, enggak. Selalu pesannya, imanmu menyelamatkan engkau. Pernah dengar nggak gitu? Selalu. Orang yang 38 tahun itu kan, setelah selesai dia bilang bangkit benar, lalu dia bilang kata, imanmu menyelamatkan engkau. Selalu dia berbicara tentang itu. Karena apa? Yesus tidak fokus kepada mujizat. Yesus fokus pada keselamatan yang harus diterima. Amin. Nah, jadi saya mau katakan mujizat tidak membuat orang bertumbuh dan akrab dengan Tuhan. Nah, ada 4 kunci yang kita akan pelajari hari ini. Kalau gitu sekarang pertanyaannya, bagaimana agar bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Bagaimana caranya, saudara? Supaya kita bisa melakukan atau membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita mengalami keakraban itu. Yang pertama, kunci pertama, di sini saya pelajari, ambillah keputusan untuk serius. Nah, garis bawahi kata serius dan berkomitmen dengan Tuhan. Jadi kunci pertama, ambil keputusan untuk serius dan berkomitmen dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani tidak terjadi hanya sekejap, tapi itu merupakan satu proses panjang. Makanya dibutuhkan dalam proses panjang itu keseriusan dan komitmen kita. Amin. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana supaya saya bisa membangun hubungan akrab dengan Tuhan? Kunci yang pertama, jelas Alkitab mengajarkan kita
supaya kita mengambil satu keputusan untuk serius dan komitmen dengan Tuhan. Tanpa serius dan komitmen kita tidak akan mengalami apa-apa. Ini Alkitab ajarkan. Nah, saya beri contoh, coba saudara buka dalam Filipi pasal 3 tentang siapa itu Rasul Paulus. Kalau kita lihat Rasul Paulus, latar belakangnya tuh hidupnya, waduh, bertentangan dengan firman Tuhan semua. Dia telah orang provokator paling besar saat itu, saudara, yang bikin kacau, saudara. Sampai dia tangkap orang Kristen, dia siksa, termasuk Stefanus, dia tangkap, dia suruh orang-orang, dia berdiri cuma komporin dari belakang, sampai Stefanus harus mati, dirajam. Siapa provokatornya? Saulus, yang akhirnya diberi nama menjadi Paulus. Saudara lihat. Nah, tapi apa yang dia katakan, kalau saudara lihat yang dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, coba kita perhatikan satu persatu, saudara ya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya mau tanya, Paulus waktu menulis surat ini, dia sudah menjadi orang Kristen belum? Sudah. Makanya dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Dia sedang ada di mana waktu dia menulis surat ini? Dia sedang ada dalam penjara di kota Roma. Penjara bawah tanah. Ada kan? Orang di penjara menulis surat ini, lalu dia katakan yang ku kehendaki mengenal dia. Dalam keadaan seperti itu pun dia katakan yang ku kehendaki mengenal dia. Dia sudah mengenal belum? Sudah. Tapi dia katakan yang aku kehendaki mengenal dia dan apa? Kuasa kebangkitannya. Lalu saudara perhatikan ayat 12, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Stop dulu. Waktu dia menulis surat ini, dia sampaikan apa yang dia tulis ini. Saya mau tanya, dia sudah ada dalam Yesus belum? Sudah. Tapi ayat 12 saudara perhatikan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Artinya apa? Dia memposisikan dia seakan-akan dia tuh belum mendapatkan Yesus. Karena dia belum mendapatkan, akhirnya mentimbulkan suatu gairah yang namanya apa? Keserius dan komitmen untuk kejar terus Yesus. Saudara ngerti maksudnya? Dia sudah ada sampai ini sudah, waduh, udah luar biasa dipakai Tuhan, sedang dipenjara di mana, di kota Roma menulis surat ini. Dia bilang kepada jemaat di Filipi, aku ini seakan-akan belum dapat apa-apa tentang Yesus. Karena itu, karena dia memposisikan seperti ada satu gairah, ada satu dorongan, ada satu motivasi, kehausan yang mendorong dia untuk terus dia kejar Yesus. Amin. Dahsyat, saudara. Lalu perhatikan ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Lihat. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lihat, jadi nggak perlu ingat-ingat apa yang masa lalu, amin. Karena masa lalu itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kita sudah dalam Tuhan, masa lalu nggak usah ingat-ingat. Selalu Yesus bilang hari ini, hari ini, hari ini. Kenapa orang bisa lemas, malas dalam Tuhan? Karena mengingat masa lalu, saudara. Udah masa lalu biarin, so ini Alkitab loh ngajarkan. Masa lalu kita tidak usah orang sakiti kita tidak usah ingat-ingat lagi, amin. Ingat aja tentang Tuhan Yesus lebih baik dari semuanya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dan dalam Kristus Yesus. Lalu saudara perhatikan ayat itu, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya kita harus punya pola pikir seperti yang apa? Yang Paulus pikirkan ini. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi saudara lihat di sini Paulus memposisikan hidupnya seperti seakan-akan dia belum mengalami Kristus, dan dampak daripada perasaan tidak mengalami itulah mendorong dia untuk dia terus mengambil keputusan untuk serius dan berkomitmen dengan
Tuhan. Amin. Nah ini saudara, jadi kunci pertama saudara supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, iman kita terus bertumbuh, kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama, kunci pertama, ambil keputusan untuk serius dan komitmen. Keputusan itu. Hidup ini setiap hari perlu ada keputusan nggak? Saudara bangun tidur aja, saudara sudah diperhadapkan kok dengan banyak hal, dan kita harus mengambil keputusan itu. Tapi saya nggak ngambil keputusan, saudara bilang. Nggak mengambil keputusan itu juga keputusan. Keputusannya apa? Ya nggak ngambil keputusan. Bingung saudara dengar bolak-balik ya. Loh, hidup ini keputusan saudara. Saudara kenapa ada hari ini di gereja ini jam sekian nih? Karena saudara ambil keputusan, gua hari ini ke gereja. Saudara bilang, gua nggak ngambil keputusan apa-apa. Ya nggak ngambil keputusan itu juga keputusan. Namanya tidak mengambil keputusan, itu keputusannya. Amin. Nah, hidup ini keputusan saudara. Jadi untuk kita mau maju dalam Tuhan, tidak maju itu keputusan kita. Tapi kunci yang pertama, untuk kita bisa mengalami kehubungan yang akrab dengan Tuhan, kita harus mengambil keputusan untuk serius dan berkomitmen dengan Tuhan. Amin. Saya ini saudara kan sering banyak pelayanan KKR yang lalu-lalu lah sebelum jadi gembala ya kan. Jadi KKR kemana-mana saudara. Kalau kita tantang tuh orangnya maju banyak banget saudara. Biasa sambil nangis-nangis segala macam ya kan. Tapi kelanjutannya kemana? Hilang. Salah siapa? Karena orang ini tidak berani mengambil keputusan untuk kelanjutan. Itu hanya emosi mereka yang terbakar dalam satu acara ibadah. Kalau KKR maju, angkat tangan, saya persembahkan, nangis-nangis. Habis itu saudara tahu nggak? Hilang ke gereja lagi berikutnya nggak pernah. Jadi saudara lihat harus ada keputusan untuk serius dan berkomitmen. Saya teringat dalam Injil Matius pasal 15. Saudara baca ayat 20 berapa, 21 apa gitulah, terus gitu. Yang bagaimana Yesus menceritakan tentang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan, lalu sering menderita karena penderitaan sakit itu. Dia datang, perumpamaan ini Yesus bilang, seperti seorang datang kepada seorang raja atau seorang majikan, lalu dia minta belas kasihan. Lalu apa jawab Tuhan? Tidak layak mengambil roti dari atas meja bagi anak diberikan kepada anjing. Terus apa wanita Kanaan itu menjawab? Betul Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya apa? Dia bilang betul, wah anjing gak apa-apa. Sampai akhirnya Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Anaknya pulang disembuhkan. Ya, saudara lihat, ini keputusan. Dia ambil satu keputusan, gua mau serius, gua mau bilang anjing gak apa-apa, gua tetap menanti kasih karunia Tuhan terjadi. Amin. Nah saudara, ini yang namanya apa? Keputusan untuk serius dan berkomitmen. Amin. Nah saya percaya keputusan seperti ini pasti membuat kita terus bertumbuh dalam Tuhan, jadi akrab. Satu saat ada seorang muda datang kepada Billy Graham. Saya baca dalam satu literatur. Nah, orang muda ini menghadapi banyak masalah, tantangan, sampai dia kayak stres lah. Dia datang kepada pendeta Billy Graham. Kita tahu lah pendeta Billy Graham itu kan pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Setiap presiden Amerika tuh dilantik, didoakan oleh Billy Graham. Lalu apa Billy Graham bilang? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, waktu dia bilang kamu ada masalah, orang ada masalah susah lah berdoa. Betul nggak? Susah. Kayak nggak nyaman gitu. Lalu apa Billy Graham bilang? Yang pertama, kalau kamu ada masalah tekanan, berdoalah. Yang kedua jawabannya, berdoalah. Dan yang ketiga, berdoalah. Artinya apa? Billy Graham sedang berkata, ambil keputusan untuk berdoa. Amin. Jadi saudara lihat, kita harus mengambil keputusan kok untuk kita hubungan akrab timbul, bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Gak ada cara lain, ambil keputusan serius dan berkomitmen dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan mengalami keakraban dengan Tuhan. Akraban itu bukan so akrab saudara. Ada orang so akrab kan? Wah, apa kabar, sampai yang orangnya bingung, siapa ini ya kan? So akrab, itu namanya so akrab. Akhirnya yang disoain untuk akrab itu dia sampai bingung kan? Mau nanya, siapa kamu, pernah ketemu di mana, nggak enak kan? Oh, so tahu aja gitu loh. Saya berapa kali begitu, karena soalnya ya mereka tahu kita mungkin sering pelayanan kemana-mana kan.
Oh iya, saya belaga aja sampai ambil mikir siapa ini. Kayak kemarin lah kami lagi rapat, pengurus Perwil kan, jadi di Gading, Arta Gading itu. Jadi rupanya ada satu karena pengurus ada karena ditarik ke BPD lebih tingkat, lebih naik ya. Jadi rupanya ada usulan orang baru. Dia datang akrab banget dengan saya ambil mikir siapa ini ya. Akhirnya baru dia ngomong tentang Glo. Oh berarti ini pasti orang Glo rupanya. Dia udah pindah, nggak di situ lagi kan. Tapi saya juga nggak tahu siapa dia. Akhirnya dengar nama karena lihat daftar catatan absen. Oh ini namanya, tapi nggak kenal. Sambil saya mikir-mikir, baru saya pernah ingat-ingat waktu kita pelayanan di sana. Dia jadi asar itu loh. Itu kan tuh banyak kan, ribuan kan pengerja di mana tuh kelompok ibadah satu, sekian banyak orang. Oh baru saya ingat-ingat, saya pernah ingat orang ini. Wih dia so akrab, tanya apa kabar? Kok mikir siapa ini? Ya karena kita di depan gini kan orang lebih banyak kenal kan. Kita kan nggak kenal orang banyak gitu kan. Nah saudara lihat. Nah akrab tuh bukan so akrab saudara. Tapi ada satu jalinan, Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Sampai intim hubungan itu. Amin. Nah pakai sampai Yesus bilang apa yang kau minta itu akan diberikan. Saya percaya kalau kita akrab dengan Tuhan pun permintaan kita peka terhadap pantas tidaknya untuk kita minta karena keakraban. Amin. Nah itu sebabnya kunci pertama, ambil keputusan untuk serius dan berkomitmen, pasti kita akan bertumbuh. Kunci yang kedua, bagaimana agar bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kunci yang kedua saya pelajari Alkitab, yaitu patahkan keegoisan, keakuan kita nih, dan keinginan daging kita sendiri. Itu harus kita patahkan. Kenapa? Nah kita akan lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut apa? Keinginan daging. Ayat 17-nya, sebab keinginan daging berlawanan dengan apa saudara? Keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Nah, di sini Paulus katakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara lihat, jadi yang kedua saudara, kunci yang kedua, rahasia patahkan keakuanku, keegoisan dan keinginan daging sendiri. Kenapa? Karena antara roh dengan daging itu selalu bertentangan. Saudara sadar nggak saudara? Sejak kita bangun tidur, buka mata pagi, ada keputusan harus kita ambil. Saya mau ikut mauku atau aku mau ikut maunya roh. Waktu kita sudah dalam Tuhan, ini selalu terjadi setiap hari. Maunya kita apa kadang-kadang? Aku mau lakukan aktivitasku. Tapi kita harus jujur, kadang-kadang roh dalam hati kita berbicara, lakukan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Berdoa baca firman, selalu ini terjadi. Ini selalu saudara, selalu, tapi yang namanya keinginan daging selalu bertentangan dengan apa? Sini Paulus katakan bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Jadi saudara lihat, saya mau katakan saudara, setiap hari ini selalu terjadi dalam hidup kita. Maka Paulus pernah berkata, aku lakukan seperti apa? Aku ingin melakukan ini, tapi yang aku lakukan justru tidak seperti yang aku mau lakukan gitu loh. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi yang dia lakukan justru berbeda dengan apa yang dia ingin lakukan. Kenapa saudara? Karena kita tuh memiliki, setelah kita dalam Tuhan, tadi saya katakan dalam roh hati kita tuh ada roh Tuhan bertahta. Nah roh Tuhan itu memimpin sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Roh Kudus memimpin segala sesuatu hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita masih hidup dalam daging, dan daging ini juga punya keinginan. Nah hal yang kedua nih, kita harus patahkan. Amin. Supaya apa yang kita jalani itu seperti apa yang Tuhan mau. Saya beri contoh yang paling ekstrim dah. Saudara lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nanti baca aja di rumah, di Matius 26 ayat 39, ayat 42 sama ayat 44. Itu hal yang terakhir ya kan.
Waktu Yesus tahu besok pagi-pagi hari subuh-subuh dia akan ditangkap oleh orang Romawi dan dia akan dicambuk, disiksa, dihina, diejek, diludahi, ditendang, dan puncak terakhirnya dipakukan di kayu salib. Saya mau tanya, Yesus sudah tahu belum itu? Sudah. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu manusia juga nggak? Betul. Secara teologis dijelaskan Yesus itu 100% Tuhan tapi 100% manusia. Artinya apa 100% manusia? Dia datang sebagai manusia dengan darah dan daging ini. Makanya dia bisa merasakan orang bagaimana susahnya, menderitanya, ya kan? Bagaimana rasa lapar. Yesus itu tahu, saudara. Inilah keunikan kekristenan, saudara. Tuhan kita Tuhan yang merasakan. Bukan hanya Tuhan yang menuntut, tapi dia merasakan maka dia memberi. Agama-agama secara umum berbicara hanya Tuhan yang menuntut, tidak pernah merasakan. Sajian kurang, bikin bencana. Betul nggak? Sementara kita bukan. Berdoalah. Amin. Beda, saudara. Tuntutannya itu sangat beda, saudara. Makanya kita bukan sekedar hidup hukum-hukum yang dibuat, tapi kita berbicara hidup kita berdasar pimpinan Roh Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat. Nah, secara daging Yesus punya keinginan nggak? Dia tahu dia akan dimatikan. Dia bukan mati, dimatikan dan dipaku di kayu salib. Dagingnya berontak nggak? Punya keinginan nggak? Supaya jangan itu terjadi. Makanya dalam 3 doa yang sama dalam Matius 26, doanya itu aja 3 kali dia bilang, katakan, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Dia tidak siap sebenarnya menanggung itu. Dagingnya berontak. Sampai Alkitab kan bilang keringatnya bagaikan tetesan darah yang menetes. Berarti dia mengalami tekanan luar biasa secara daging. Tapi di akhir setiap permintaan dalam doa itu, biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kembali lagi dalam doa yang kedua kali, sama doanya. Biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang ketiga, bila boleh juga cawan ini berlalu daripada aku, tapi biarlah bukan kehendakku dan kehendakmu yang jadi. Dan akhir dia mengambil keputusan waktu dia ditangkap, yes, siap, sampai mati dipakukan di atas kayu salib. Saudara lihat, dia memiliki 2 keinginan, tapi dia taklukkan keinginan dagingnya kepada keinginan roh. Makanya Bapa meninggikan dia di atas segala nama. Setiap nama di atas segala nama dia ditinggikan, dan setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan Raja. Amin. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang menanggalkan keakuannya, tapi apa? Dia menuruti apa yang menjadi kehendak roh dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya mau katakan, saudara, bahwa yang kedua, saudara, bagaimana agar bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita harus patahkan keegoisan dan keinginan daging. Kalau kita mau jujur, kita kadang-kadang egois kok, ya kan? Kita egois, tapi dalam Tuhan kita harus belajar taklukkan keakuan kedaginganku dalam pimpinan Roh Tuhan. Amin. Saudara, ini suka nggak suka, saudara harus belajar. Nanti kalau ini kita lakukan, akrab itu akibat, dampak, hasil. Makanya saya dulu pernah ada seorang bapak yang kan, sedikit terlalu ini loh. Sekarang ini kan pelayanan-pelayanan profetik, kita tahu lah pelayanan-pelayanan apa ya? Ya profetik, Tuhan menyampaikan lewat hamba Tuhan, menyampaikan berita kan. Nah, jadi orang tuh terobsesi pengen seperti itu kan. Bayangkan dia teling ngobrol, dia bisa tahu sesuatu. Kita dengar, takjub, pengen juga kan. Akhirnya kita pengen, emosi kita yang bekerja. Dulu ada seorang bapak begitu kan. Waduh, dia bilang, aduh Tuhan bilang, tapi jujur dia bilang, dia ngaku jujur, tapi jujur aja, gue sih gak pernah baca Alkitab. Dan saya ngomong kosong lah. Saudara bisa nutup mata kok menghayal macam-macam, lalu saudara bilang roh Tuhan berbicara. Nggak seperti itu, saudara. Kalau roh Tuhan bicara, kita ya kaget aja. Saya pernah satu saat, sudah lama banget nih, waktu gereja tuh Duta Injil baru bangun. Saya diajak, dilibatkan dari sejak awal, tahun awal 93 itu. Saudara mungkin ada yang belum ke gereja kali ya, masih ke laut ya. Awal 93 tuh Februari saya diajak terlibat. Nah itu tuh masih pertama di Kanindo Plaza, saya nggak tahu sekarang apa, BIP atau apa tuh gedungnya dulu, sebelah SCTV dulu nggak salah itu. Jadi pagi-pagi saya lagi mandi,
Karena saya kan main musik, mereka tahu saya pendeta. Toto saya disuruh, siapkan kamu berkhotbah. Pagi itu saya langsung bawa Alkitab dan saya baca-baca sebentar, saya siapkan. Habis itu udah lupa. Sampai sana main musik, lagi tengah-tengah musik, pengurus rupanya sudah bingung, udah waktu khotbah kan. Dia tunjuk saya, pakai bahasa isyarat suruh saya turun kan. Suruh turun, khotbah, suruh khotbah. Udah ya saya turun, pinjam jas, nggak tahu jas pengurus saya cuma pakai dasi kan. Naik, taruh Alkitab, taruh saksofon, saya turun ke bawah, dipinjamin jas, pakai jas naik khotbah. Jadi saudara tahu, rupanya pagi itu Roh Kudus sudah beritahu. Jadi saya waktu khotbah, saya ingat saya khotbah tentang masalah kekhawatiran hidup. Akhirnya selesai, orang diberkati banget. Saya baru tahu, oh rupanya ini begini kadang-kadang cara Tuhan bekerja. Kan kita bisa peka. Coba kalau saya nggak siapin, kelabakan, itu lagi mandi saudara. Di sini saya melatih diri, oh benar bahwa kita harus patahkan keinginan kita turut apa maunya Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita masuk dalam kebenaran. Ini membuat kita semakin hari semakin akrab. Nah, kita kadang-kadang terobsesi kan lihat orang seperti itu kan. Padahal itu tidak 1 hari 2 hari, itu satu hubungan yang dia bangun bertahun-tahun dengan Tuhan sampai dia mengalami kepekaan itu. Ya kita semua belajar, saya belajar, saudara juga harus sama-sama kita belajar, amin. Supaya apa? Kita hubungan kita menjadi akrab. Keinginan daging tetap ada saudara, iya kan? Tapi kita taklukkan, pilih apa yang Roh Kudus pimpin kehidupan kita, yang dia mau dari kehidupan kita, amin. Dan saya percaya ini kita akan menjadi akrab, hari lepas hari semakin intim dengan Tuhan, amin. Ini yang kedua, kunci yang kedua. Yang ketiga, bagaimana agar bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bangunkan atau bangkitkan iman kita. Jadi yang ketiga, kunci ketiga untuk kita bisa membangun hubungan yang akrab, yang ketiga kita harus bangunkan atau bangkitkan iman kita. Iman itu harus dibangkitkan saudara, itu harus dibangun. Makanya Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita sudah terima keselamatan karena iman, itu harus dikerjakan terus. Sampai Yesus berkata, kalau aku datang nanti masihkah kujumpai iman di bumi ini? Ini kita harus bangun yang namanya apa? Iman kita, bangun, bangkitkan. Mungkin saudara bertanya pagi hari ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya bisa membangkitkan, saya membangunkan iman kita? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama saudara, untuk membangunkan, membangkitkan iman, yang pertama kita harus mengerti firman dan melakukannya. Iman akan bertumbuh waktu kita mengerti firman, lalu kita menerapkan dalam kehidupan kita, melakukannya. Saudara buka dulu dalam Roma ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh iman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran akan iman firman Tuhan, firman Kristus. Jadi kalau kita semakin dengar, lalu itu akan membangkitkan iman. Tapi iman itu belum apa-apa. Iman itu belum apa-apa, belum terjadi sesuatu. Nah, itu akan menjadi sesuatu saudara. Nah, saudara bandingkan dengan Yakobus. Buka dalam surat Yakobus ayat pasal yang kedua. Saudara perhatikan ayat 14, ayat 17 sampai ayat 22. Perhatikan ya ayat. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Lalu saudara lihat di ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu kita lanjutkan seterusnya. Tetapi mungkin ada orang berkata, ini kata Yakobus, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ya. Yakobus bilang, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, tetapi aku menunjukkan perbuatanku berdasarkan atau dari imanku. Berbeda nggak? Tunjukkan dong, lu beriman, gak usah buat apa-apa,
tapi aku akan berbuat sesuatu, tapi dasarnya iman. Nah, lalu kita lihat, saudara, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, berarti percaya, iman itu percaya. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Berarti setan juga percaya nggak? Percaya, dia gemetar. Kita percaya gemetar nggak? Berarti kita lebih parah dari setan dong. Loh, setan percaya sampai ketakutan gemetar. Kita percaya nggak gemetar, ya kan? Berarti kita nilai kelasnya masih di bawah setan. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, yang mati? Itu maksudnya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Tapi itu belum apa-apa. Itu akan menjadi sesuatu waktu iman itu setelah tumbuh, lalu iman itu kita langkahkan, kita manifestasi dalam kehidupan kita. Baru iman itu menjadi sempurna. Jadi saudara lihat yang pertama, yang kita lihat untuk membangun iman, bangkit iman, yang pertama nggak ada cara lain, saudara. Kita harus belajar firman, dengar firman, mengerti firman, baca firman, lalu kita renungkan supaya kita dapat pengertian dari firman itu. Setelah itu apa? Kita lakukan, praktekkan berdasarkan iman kita yang sudah timbul oleh firman itu dalam perbuatan sehari-hari. Saya beri contoh dah. Saudara, kalau orang berbuat jahat sama kita, apa reaksi daging? Hah? Balas, rawat hidayah. Tapi apa kata firman? Suruh balas atau mengampuni? Nah, saudara lakukan nggak? Ini contoh kecil loh. Akhirnya iman kita nggak bertumbuh. Jangan lagi berbicara tentang keakraban, saudara. Betul? Kan Yesus sudah bilang orang yang sakit itu kok berkati dia. Makanya Stefanus luar biasa waktu dia mati karena rajaman batu itu. Baca dalam Kisah Rasul pasal 7. Tuhan Yesus berdiri, surga terbuka sambil tersenyum menyambut Stefanus. Kenapa? Imannya luar biasa, saudara. Tengah-tengah rajaman batu yang menyakitkan itu, dia hanya berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu doa siapa yang pernah dinaikkan? Yesus sendiri di atas kayu salib. Ampuni mereka Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang Stefanus lakukan. Dalam rajaman batu dia nggak caci maki orang tuh. Tuhan, hancurkan orang ini, binasakan. Enggak. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka Bapak. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya waktu itu dia mati karena rajaman batu. Lalu dia lihat surga terbuka dan Yesus berdiri, itu kehormatan. Berbicara Yesus berdiri artinya Yesus menunjukkan sikap hormat kepada Stefanus. Mantap ya, Tuhan yang hormati kita loh. Lalu Yesus menyambut dia. Saya waktu baca ini dahsyat banget, saudara. Kenapa? Stefanus bukan hanya beriman, tapi dia bertindak dengan iman percayanya. Seperti apa kata firman? Doakan orang menyakiti engkau, bukan membalas, saudara. Amin. Nah, ini membuat iman kita menjadi luar biasa. Jadi saudara, bangkitkan iman yang pertama dengan dengar firman, lalu kita mempraktekkan firman itu. Yang keduanya, turutilah pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Kita turut pimpinan Roh Kudus. Dari sisi firman kita sudah ngerti, tapi kita juga perlu Roh Kudus memimpin hidup kita. Coba saudara lihat dalam Roma 8. Kalau kita dengar Roma 8 ini biasanya paling diingat, Allah turut bekerja dalam segala perkara, ya kan? Apalagi sudah stres, nggak punya duit, ya kan? Aduh, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Coba saudara perhatikan ayat-ayat yang lainnya nih. Ayat 13 sampai dengan ayat 17 itu. Roma 8. Jadi yang kedua, turutilah pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Roma 8 ayat 13 sampai 17. Udah?
13 sampai 17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Jadi yang dipimpin oleh roh sendiri atau daging, anak Allah bukan? Bukan. Ya terserah mau anak siapa ya. Anaknya HRS juga boleh kan, atau adiknya kan, lagi pusing nggak bisa pulang. Sebentar lagi tanggal 2 Desember kan, lagi bingung nih, 212 mau ada acara ya kan. Hari ini akbar, nggak tahu apanya akbar ya. Ayat berapa? 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara lihat di sini, yang kedua, turutilah pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara lihat kenapa? Karena waktu kita turut hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka status kita benar-benar adalah anak Allah. Karena status kita anak-anak Allah, maka kita berhak menerima seluruh janji Allah itu. Amin. Jadi kalau kita nggak hidup dalam pimpinan roh Tuhan, saudara, kita status kita diragukan, saudara. Lihat aja buahnya. Banyak sekarang orang ngaku pendeta, saudara. Tapi, bisnis masih ikut bisnis nggak karu-karuan. Jujur aja ya, kita juga bukan, kita sih memang betul setiap hari kita bergumul, kita bisa salah, oke. Setuju ya? Tapi ini kesalahannya dia nggak merasa itu salah loh. Nah pertanyaan orang gini dipimpin oleh Roh Kudus atau kedagingan? Makanya saya sekarang lihat, soalnya sekarang kan orang jadi pendeta gampang banget sih ya. Karbitan banyak, pendeta karbitan, terus jadi pendeta, buka gereja, tapi nggak karu-karuan. Tipu sana, tipu sini, sampai kasus-kasus hukum terjadi, dan nggak merasa salah gitu loh. Kita bisa salah ya, tapi kita yang hidup di pimpin Roh Kudus, kita salah, Roh Kudus sadarkan, kamu salah, langsung nangis. Contoh Daud, Roh Allah mendiami dia, karena diurapi. Betul? Umur 15 tahun diurapi oleh Samuel. Begitu dia 15 tahun kemudian dia benar-benar menjadi raja Israel. Dia melakukan kesalahan nggak? Begitu ditegur, nangis nggak? Minta ampun sampai satu permintaan daripada Daud. Tuhan, jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Dia tidak bilang jangan ambil harta kekayaan, jangan ambil jabatanku sebagai raja. Dia hanya minta supaya rohnya jangan undur. Amin. Arti apa? Dia menyadari dia butuh roh Tuhan setiap hari. Amin. Jadi saudara lihat sini, kita harus turuti apa? Pimpinan Roh Kudus dalam hidupan ini. Nah, ini cara membangun atau membangkitkan iman. Yang ketiga, untuk membangunkan iman kita, membangkitkan iman kita apa? Memiliki kehidupan doa. Nggak ada cara lain. Saudara, nggak ada cara lain untuk apa? Membangkitkan iman kita supaya hidup kita mengalami namanya apa? Kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki iman yang luar biasa itu. Yang ketiga harus memiliki apa? Kehidupan doa. Saya beri contoh dalam Alkitab itu, saudara baca di rumah dalam Matius 14 ayat 22 itu sampai 25. Saudara, Yesus pun di tengah-tengah dia bersama dengan muridnya, dia selalu berkata, kamu pergi duluan ke sana, dia nanti menyusul. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke bukit, ngapain? Berdoa. Nah, kelas Yesus saja berdoa, lalu kita siapa? Yesus saja berdoa, saudara, ya kan? Yesus saja berdoa, lalu kita malas-malasan gitu loh. Yesus saja berdoa. Saudara lihat rasul-rasul yang lain juga sama. Rasul Paulus juga berdoa waktu ditangkap. Tadi dia penjara di Roma waktu dia sampaikan Filipi pasal 3 tadi itu.
surat Filipi, waktu dia tulis, dia lagi di Roma di penjara. Sekarang setelah dia di Filipi, ditangkap di penjara lagi. Itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 16. Ngapain waktu di penjara? Meratapi nasib, merengek. Saudara lihat di situ, Paulus dengan temannya satu bernama Silas, ngapain? Berdoa dan memuji Tuhan. Artinya apa, saudara lihat? Dia memiliki satu kehidupan doa. Amin. Nah, ini membuat kita mengalami satu kebangunan secara iman. Iman tidak akan bisa bangkit tanpa memiliki yang namanya doa. Karena doa itu kan kita sedang berbicara dengan Tuhan. Iman kita bangkit. Amin. Saya selalu berkata gini, saudara, doa itu memberikan kekuatan. Doa itu menjadikan apa? Roh kita tuh menyala-nyala. Coba saudara ada masalah, saudara berdoa, apalagi doa sungguh-sungguh, selesai berdoa, selesai nggak masalahnya? Hah? Tidak. Saya berani jamin. Tapi minimal saudara punya kekuatan, suatu kebangunan, ada sukacita menghadapi masalah itu. Orang stres bunuh diri itu bukan karena dia sebenarnya kan sama dengan orang lain, cuma dia nggak kuat lagi, saudara, nggak ada kekuatan menghadapi loh, nggak ada satu kebangunan roh, makanya bunuh diri. Tapi kita enggak, karena kita berdoa ada kekuatan yang Tuhan beri. Amin. Makanya tadi Billy Graham bilang sama orang muda itu 3 kunci. Dia penasaran dengarnya apa? Yang pertama, berdoalah. Yang kedua, berdoalah. Yang ketiga, berdoalah. Emang nggak ada jalan lain, saudara. Dan kita bersyukur, saudara, kita punya Tuhan yang mendengar doa. Alkitab berkatakan, Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Makanya dalam Yeremia dikatakan, berdoalah bagi apa? Kota di mana engkau berada. Waktu itu, saudara tahu, bangsa Israel sedang ada di mana? Di Babelonia, dibuang. Dan pesan itu supaya berdoa bagi kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan. Berarti apa? Tuhan tahu dalam doa itu ada kuasa. Amin. Minimal berikan apa? Kekuatan. Makanya Daniel waktu dengar surat keputusan sudah dibuat, ngapain? Nangis. Lari sana lari sini cari perhatian, minta dukungan. Kita kan seringkali gitu kan. Sudah lihat Daniel, dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Makanya dia kuat. Tetap menghadapi enggak? Tetap dibuang dalam gua singa enggak? Dia sempat pikirkan enggak kalau sudah dibuang tuh habis? Mungkin secara manusia, tapi ternyata singanya enggak ngapa-ngapain. Amin. Jadi saudara lihat kunci ketiga untuk membangun membangkitkan iman. Apa? Berdoa. Nah, yang terakhir, saudara, ini yang harus kita siap lakukan. Bagaimana agar bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kunci yang terakhir, yang keempat, sangkal diri, pikul salib. Jadi kekristenan selalu berbicara tentang salib. Kekristenan selalu berbicara tentang salib. Sangkal diri, pikul salib. Salibnya siapa? Salibnya setiap kita masing-masing. Yang saudara pikir, oh nggak sanggup, saudara. Sangat sanggup. Yesus, Petrus saja baru dibilang, lu kan temennya dia. Gua bersungguh, gua nggak kenal dia, ya kan? Baru disinggung dengan 3 kali loh, ya kan? Makanya dia bilang, seandainya semua tinggalin Tuhan, aku enggak nih. Weh, emang Petrus tuh apa sih kalau itu yang 4 psikologis apa? Yang emosinya di depan tuh. Kan ada kolerik atau apa. Nah, Petrus itu salah satu itu. Saudara lihat ya kan? Waktu prajurit datang Roma, cabut pedang ya kan? Potong kuping. Saya nggak tahu memang dia ahli atau enggak. Karena saya tahu dia nelayan. Mungkin dia potong orang yang ngeles. Kena telinganya ya dong. Logika berpikir kan gitu. Yesus ambil tempel, sarungkan itu. Gue nggak tahu rencana Tuhan. Iblis, malah dibilang iblis supaya nyak dari dia kan. Karena emosi, dia bilang semua tinggal gua enggak Tuhan. Belum apa-apa yang lain tenang-tenang, dia udah 3 kali nyangkal. Tapi ya ini saya lihat, biar bagaimana juga dia punya kesetiaan dengan Tuhan. Begitu ayam berkokok, langsung nangis. Karena dia ingat pesan Yesus sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Begitu ayam berkokok langsung nangis. Dia kembali juga. Berarti dia setia luar biasa, amin.
sampai akhirnya Tuhan pakai dia menjadi luar biasa. Amin. Nah, ini hidup kita sebenarnya seperti itu, sudah satu proses juga. Amin. Nah, kita kembali. Yang ketiga, pikul salib. Salib yang kita pikul tuh salib yang kita lihat dalam Matius pasal 16. Sudah? Matius 16 ayat 21 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah apa? Iblis." Jadi ini emosi dari tunggangi iblis nih. Ya kan? Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Satu sisi betul juga ya kan, dia manusia, dia pikir dia bela Tuhan dong ya kan, bela Yesus kan, yang dahsyat. Dia hanya pikirannya sebatas itu, saudara. Ayat 24. Ini yang menjadi poin kita, kata kuncinya, jadi kuncinya. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara lihat, kunci yang ketiga, sangkal diri, pikul salib. Artinya apa saudara? Dalam kita mengiringi Yesus, kita melayani Yesus, kita sungguh-sungguh dalam Yesus, saya mau katakan ini hal yang wajar. Kita tetap akan menghadapi yang namanya tantangan, tetap menghadapi namanya persoalan, tetap menghadapi masalah-masalah dan sebagainya. Kita tetap akan menghadapi itu. Tapi jangan itu membuat kita mundur dari Tuhan. Bukan itu menjadi hambatan untuk kita maju dalam Tuhan, tapi kita harus maju terus. Amin. Saudara jangan terus berpikir aneh-aneh dalam Tuhan berarti semuanya akan beres, semuanya tidak akan ada lagi masalah. Tidak mungkin saudara. Saya berani jamin 100% itu nggak benar. Karena Yesus bilang apa? Engkau ikut aku sangkal diri apa? Pikul salib, berarti ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah karena nama Yesus itu. Kita sekarang sedang menghadapi gereja Tuhan di Indonesia ini. Sangkal dirimu pikul salib. Siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi siapa kehilangan nyawa akan karena aku justru mendapatkannya. Amin. Nyawa itu berbicara kehidupan. Ayo saudara, hari ini kita mau ikut Yesus. Kita kunci yang keempat, kita mau sangkal diri, pikul salib. Nah, ayat terakhir kita buka dalam Mazmur. Dalam kitab Mazmur 120. Nah, kan beda-beda tipis. Mazmur. Kitab Mazmur, Mazmur maksudnya. Mansur lagi ya. Penyanyi dangdut ya. Nah, kita lihat. Nah, Mazmur 126. Perhatikan ayat 5 sampai ayat 6. Di situ dikatakan pemazmur begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lihat. Jadi mencucurkan air mata ya, tapi sambil menabur ya kan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Lihat. Di sini dikatakan oleh pemazmur orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi kita tuh sambil mengiring Yesus menabur kebenaran, menabur kasih, melamburkan segala kebenaran. Kita juga mencucurkan air mata karena tekanan-tekanan, karena masalah yang kita harus hadapi. Akan menuai dikatakan ayat 5 dengan sorak-sorai. Ayat 6-nya, orang yang berjalan maju dengan menangis. Ya, jadi sambil menangis tapi jalan maju terus, bukan mundur. Artinya berbicara ada masalah, yes, ada persoalan, ya, tapi kita tetap berjalan maju terus dalam Tuhan, maksudnya itu. Lalu sambil menabur benih. Kita menabur benih-benih firman, benih-benih kebenaran itu. Pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya kita tetap berjalan maju, ada masalah, iya, menangis, iya, tapi terus berjalan maju sambil menabur benih. Pulang masa akhirnya membawa berkas-berkasnya, amin, dengan sorak-sorai. Nah, artinya apa, saudara? Inilah perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini banyak masalah, ya betul, tapi kita menyadari itu semua hanya bagian dari hidup sangkal diri dan pikul salib. Akhir dari segalanya, kemuliaan Tuhan kita akan nikmati, amin. Itu sebabnya saya simpulkan firman Tuhan pagi ini, 4 kunci membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Apa kunci itu? Yang pertama, kunci pertama, ambil keputusan untuk serius dan berkomitmen dengan Tuhan. Artinya kita tidak bisa sekedar menjadi Kristen, tapi kita ambil keputusan untuk serius, ambil keputusan untuk komitmen dengan Tuhan, amin. Baru kita bisa mengalami pertumbuhan. Yang kedua, patahkan keegoisan, keakuanku, dan keinginan daging sendiri. Kenapa? Karena ini selalu bertentangan antara roh Tuhan dan dengan keinginan daging. Yang ketiga, bangunkan atau bangkitkan iman percaya kita. Tadi sudah ada 3 hal, yaitu mengerti firman dan melakukan, turut pimpinan roh Tuhan atau roh kudus, lalu memiliki kehidupan doa supaya iman kita terus bangkit, amin. Yang keempat, sangkal diri dan pikul salib. Yang kita harus pikul adalah salib kita setiap hari. Orang gak bisa maju tanpa sangkal diri, pikul salib. Kita disakiti, kita bisa sakit, tapi jangan gara-gara itu kita tidak mau ikut lagi melayani Tuhan, amin. Dalam gereja ada gak gesekan? Ada. Itu bagian dari satu proses pertumbuhan. Makanya Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Gesekan itu menjadi tajam kita, amin. Makanya tukang daging selalu sebelah kanan pisau, sebelah kiri ada besi panjang 40 cm dia pegang. Habis potong daging dia asah terus. Bayangkan besi sama besi digesek, tapi pisaunya menjadi tajam, amin. Nah, itu bagian dari kehidupan kita. Sangkal diri, pikul salib, pasti kita maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.